Hai, what's up teman-teman? Apa kabar? Apa kabar di hari Selasa malam? Yo yo yo, what's up? What's up? Tip Trader 8 lagi gitu ya. Oke guys, kita hari ini lumayan ya, IHSG hijau ya kan. Habis itu ya naik-naik sedikit lah gitu. Katanya di atas EMA 200. Oke lah, mantap ya nggak sih gitu kan. Apalagi menjelang Trump dan segala macam. Kita lihat hasilnya. Apakah oke atau enggak? Mudah-mudahan jalan semua ya. Apapun itu pokoknya kalau buat kebaikan, kebuat kecuanan buat semua, cuan buat semua ya. Kita doakan ya. Hari ini gue akan bahas nih ya, edisi julid. Biar kebuka matanya, biar keketok kepalanya, biar ditoyor otaknya ya kan. Karena gue akan bahas, yuk kita bahas asing. Emang perlu banget kita liatin buat invest atau trading di IHSG, blue chip, gorengan, whatever it is, ya kan? Selalu ada yang ngomong tuh, apalagi di grup gua, jangan ya, ini asing malah lagi jual, asing lagi jual. So, asing lagi jual kenapa? Yeah. Ada apa? Ada apa? Gitu kan? Oke. Nah, setelah itu apa namanya, kita akan bahas seperti biasa saham-saham pilihan yang kita lihat. Nggak banyak ada perubahan lah menurut gua gitu ya. Mudah-mudahan kalian boleh contak-contek nantinya gitu ya. Oke, tapi ya kalian lihat dong gimana apa namanya DKFT. Oke lah, copet-copet ya kan. Terus apa lagi? INKP-nya gimana? Oke lah gitu ya. Antam lagi nggak jalan Om. Oke, TCPI oke lah, BMRI ya naik-naik dikit tapi lagi dijual sama asing Om. So whatever it is. Ya, oke. Kita bahas satu ya. Nih, mumpung di asing, jadi net buy-nya asing itu lagi net buy, katanya buy gitu ya. Adalah BBCA, ASI, roti. Nah, lihat no, beli roti asing, men, lo nggak beli kentang sekalian, ya. Unilever, Tebla dan segala macam. But anyway guys, gitu ya. Nanti sebagai opener gitu ya. Lalu juga dia jual nih TLKM, paling gede men, BBNI, BBRI, SMGR, Waskita dan segala macam. Kita lihat ya. Kalau orang lihatnya biasanya yang gede-gede doang, tapi kita ngeliatin yang kecil. Contoh kayak Sril, kayak apa gitu ya. Nah, guys, ini gua kasih lihat. Jadi ada chart ya. Chart gua gitu ya. Yang dimana gue akan mau kasih lihat bahwa di sini gue ada AFL yang gue pinjam dari Pak Husni gitu ya. Net buy sell asing gitu ya. Dia masukin datanya. Nah, gue taruh di sini adalah monthly ya. Kalau kalian lihat guys, ya, kalau kalian lihat gitu ya. Ini pas turun dia naik gitu ya. Pas sekarang pas dia turun ininya naik. Apa tandanya guys? Lihat ya. Jadi yang merah hijau ini adalah apa namanya, tanda-tanda dia di saat dia akumulasi atau beli dan jual. Dan kebetulan dia jualnya banyak banget sejak bulan apa namanya, apa nih, 2017 dan segala macam. Kalau dilihat secara monthly-nya ya. Tapi kalau menurut gue, dan ada belinya di sini dan segala macam. Tapi menurut gue guys gitu ya, kalau lihat dari seperti ini, lo lihat deh ya, nih ya, kayak gini ya, dia masih tetap naik guys walaupun dihajar gitu ya. Coba contohnya di daily ya, nih toh ya. Terus udah deh, nggak usah lihat indeksnya, kan nggak beli di indeks ya. Naik kagak? Masih naik ya walaupun dia jual. Terus kayak misalnya yang kayak gini ya, apa ya, BBRI naik kagak? Naik no. Ini lever Nah, kalau menurut gua sebenarnya kalau kalian lihat ya guys, gitu ya. Contohnya apalagi? SKT. Daily. Kalau menurut gua guys, Inco deh.
Kalau menurut gua, yes, dia memang pegang dari lama, dari awal apa segala macam. Tapi di saat dia barangnya dia jual, dia baik guys, naikin. Itu satu, ya kan? Kalau menurut gua juga, kenapa kita harus takut sama dia gitu loh? Kita harus takut sama chartnya aja, chartnya yang kita baca, ya kan? Kalau misalnya chartnya oke guys, dan dia naikin sambil dia jual, dia naikin. Kalau bandar yang lain sambil dia jual, dia guyur, nggak dinaikin, ya kan? Kenapa dinaikin? Barangnya banyak guys, dia naikin. Kenapa? Kalau dia naikin, ya biar dia bisa jualnya naik terus. Mungkin dia naikin 1 lot, ya, jualnya 1000 lot, ya kan? Benar nggak? Nah, jadi kalau misalnya kayak gini guys, yang kayak gini-gini, santai aja kalau gue sih ngelihatnya ya. Ya, santai aja. Kenapa? Karena menurut gue, jadikan dia sebagai indikator aja guys. Kalau dia jadi indikator, ya, tuh. Kalau dia jadiin indikator guys, ya, dijadiin indikator bahwa dia banyak jual, malah barangnya naik. Jangan lo takut dia jual, lo jadi takut. Lo lihat dong chartnya. Oke nggak? Oke kan? Ya. Nah, even yang lagi cupluk kak. Tuh. Nah, kalau yang ini sesuai dong. Nah, kalau menurut gua, jadi lo lihat chartnya. Kalau lo lihat chartnya, lo nggak akan takut gitu loh. Kalau emang lagi turun, ngapain lo beli? Ya kan? Ini net NBSA itu adalah net buy sell asing. Ya, just to chart aja gitu ya. Nah, jadi kalau gua jadiin aja indikator gitu ya. Jadiin indikator sebagai apa namanya? Oh, oke nih kalau dibeli. Tapi at the end lo lihat, oh oke nih kalau dijual. At the end, kalau dia jual harganya naik, berarti dia lagi buang barang. Lo ikutin aja, lo kan retail. Bukan yang punya asing juga, yang punya tetean. Ya kan? Bukan tete ya, tetean ya. Nah, jadi kalau menurut gua, santai aja guys, santai. Ya kan? Kenapa harus takut? Nih, ada yang ngomong, BMRB, nggak bisa kuat 6.000. Ya udah biarin aja nggak kuat 6.000 men. Apa namanya? Apa? Koreksi ya koreksi gitu. Tapi selama dia uptrend, dia hajar aja ya. Kalau dia mantul hajar aja. Kenapa lu jadi harus takut? Kenapa asing menentukan trading plan lo? Jadikan indikator fine gitu kan. Tapi lu lihat lagi chartnya, ya kan? Sama tuh ada yang kemarin tuh premium yang apa namanya? Yang modalnya kayak podcast gitu kan. Nah, dia juga kerjaannya cuma nakut-nakutin doang. Nah, yang bilang asing jual, kita beli, asing beli, kita jual gitu kan. Ya so what guys? Gitu kan. Yang dimana buat apa gitu loh. Lo ngikutin kayak gitu. Kita ngikutin chartnya kok. Kita ngelihatnya buy high, buy low, sell high. Bener nggak? Ya nggak? Buy high, sell-nya lebih higher lagi. Kan itu perintahnya ya. Mau asingnya jual, ya masa bodoh men. Mau bandarnya jual, masa bodoh. Selama harganya nggak turun ya nggak? Ya kita ambil. Nah itu yang harus lo tahu. Esensinya mana? Yang penting apa? Cuan ya nggak? Tuh. Ya ta? Ya ta? Ya ta? Ya kan? Nih. Mancep nggak? BBTN. No, lo lihat no. Dia jual barangnya naik. Tandanya apa? Indonesia udah merajai. Banyak yang berkeyakinan BBTN. Lo nggak tahu, lo asing nggak tahu. Sama tuh kayak dulu gue kerja di perusahaan asing, jadi sales. Nah, Fashion tuh kalau nggak salah apa namanya, manajernya no. Ada satu, sorry itu saya orang asing gitu kan, nggak bilang gini, oh ini bagus ini bagus. Fashion bilang, guys, yang tahu market gua, yang bisa jualan gua. Mau ngapain lo? Gua bilang, lo pergi ke pasar Gembrong sama pasar AP gitu kan? Ya kan? Di situ banyak barang-barangnya yang lo jual gitu. Dia bilang, "Oh, kita ke Hero, ke ini, ke ini." Men, ternyata yang tradisional lebih talk chair.
Nah, jadi apa? Yang tahu kita duluan, men. Yang tahu keadaannya kita duluan. BBTN, orangnya bagus presidirnya, oke, gitu kan. BMRI, dia dapat apa? Iya, lu yang tahu duluan, guys. Dan lu yang ngalamin kiri kanan. Asing kagak tahu, men. Lihatnya dari data. Nggak lihat kalau pecel lele itu banyak didanai sama siapa gitu. Ya, ingat ya. Jadi kalau menurut gua malah asing jual, nih, adik, asing jual, jangan-jangan banyak kan kita yang beli ya nggak? MDK cuan, BRPT cuan, ya kan? Apalagi nih, ASI. Coba deh lihat ASI, ya kan? Mana tadi? ASI. Ya oke lah. Tuh lihat aja dia turun. Jangan-jangan dia nyangkut lagi di atas. So guys, jangan feel the chart. Regardless itu bandar atau apa, lihat chartnya. Kalau bandarnya lagi buang tapi dia naikin, ikut dong. Ya. Kalau diguyur pasang TS, pasang stop loss, ya kan, pasang trailing stop. Ya kan? Kalau dia koreksi oke, tapi kalau masih uptrend, mantul, beli lagi, cicil lagi. Ya, jangan mau men dibodoh-bodohin kayak gitu. Yang nggak ngerti lagi, yang masih belajar angka lah, belajar apalah gitu kan. Ya kan? Yang kedua, jangan mau ditakut-takutin. Kita jual beli asing, kita asing beli jual. Ya so what, man? Gitu kan? Yang penting adalah kita mau cuan. Cara cuannya gimana? Buy low, sell high. Ya, benar nggak? Nah, itu aja. Oke? Sip? Oke. Kita masuk ke area-area sini, guys. Ya. Oke. Kita masuk ke sini. Salah. Naik ya. Pertahanan ini ke 5205 gitu ya. Terus abis itu kita lihat di sini. Gitu ya. Kita lihat di sini IHSG. Nah, naik ya. Amin. Mudah-mudahan dia adalah the winning one. Oke, ingat tanggal 5 ya, ada potong pita. Oke. Terus abis itu kita ke bot ya. Bot Asun, Sun pinjam lagi. Gitu ya, CCI IDX. Oke. Nah, ya, miscellaneous industry, finance dan segala macam. Coba kita lihat ya, miscellaneous industrinya siapa. Sama real. Oke, kita bahas ya. Mudah-mudahan ada di sini. Ada nggak ASI sama seril? Oh ada. Seril ada nggak seril? Seril ada. Oke, kita bahas ya. Sip. Oke, lanjut ke Tokcer. Oke, jadi tadi ada INKP. Ya. Mudah-mudahan dia bisa tembus dari 9494-nya. Kalau ini boleh cicil guys gitu ya. SL-nya ditaruh 8868 gitu ya. Kalau dia bisa tembus 9500-nya, targetnya ke 99 atau ke 10.000. Oke. Lalu setelah INKP ada Antam. Antam walaupun merah tapi masih naik ya. Jadi kalau menurut gua masih bisa lah dia ke 1200 atau 1250-nya. Daerah-daerah sini guys. Gitu ya. SL-nya taruh di mana Om? Kalau mau beli gitu ya, besok tunggu koreksi, beli SL taruh di 1074 gitu ya. Sekarang udah 1100. Ya, mudah-mudahan lancar jaya. Lalu setelah Antam ada BRPT. BRPT belum kuat ya, Ci. Nggak apa-apa, mudah-mudahan jalan masih di atas EMA 20-nya gitu ya. Jadi mudah-mudahan jalan. Besok targetnya ke
1000. Oke? Sip. Lalu setelah BRPT ada Antam udah, lalu TCPI masih aja 10 bagger ya. Kalau misalnya kalian udah cuan, alhamdulillah ya kan. Sudah diomongin dari sejak sini nih kalau nggak salah gitu ya. Sejak Agustus dari 4.000 sekarang 6.200 sudah berapa? Dihitung aja sendiri ya. Lalu ada Bamare. Oh, oke, Bamare ke 6297 BMRI gitu ya. Kalau misalnya kayak gini tunggu koreksi dulu guys. Ini model-modelnya kayaknya mau koreksi dulu. Koreksinya ke arah 5.800 gitu ya. Dan kalau misalnya dia naik lagi bisa ke 6333. Oke. Lalu Wood kan udah gue bilang ya. Tadi ada yang ini, Om, gue kebeli di pucuk kan gue udah bilang guys. Kalau yang follow the trend, tunggu koreksi mantul. Ya, kalau yang buy on mantul dia udah mau momentum tuh, udah tinggal lo ambil. Oke. Hati-hati ya. Oke, lalu setelah itu guys, ada Crash. Nah, ini juga lagi mantul nih guys. Mudah-mudahan dia ke 400 dari 370 gitu ya. Lalu setelah itu, ntar biar gampang gua. Ya, setelah itu ada Sido. Ya, bukan pom-pom ya. Kita lihat aja masih uptrend. Targetnya 870 dari 810 gitu ya. Dan kalau itu nanti gelombangnya ikutin lagi. Ya. Ini udah bagus nih waktunya nih. SL-nya taruh di mana, Om? SL-nya taruh di 777 biar cantik ya. Habis itu di sini. Dihitung risk rewardnya. Kalau nggak bisa ngitung, ingat kata-kata gua. Kalau yang langganan premium, panggil orangnya. Pen, nama lo siapa? Pena atau bolpen? Tolong hitungin risk rewardnya. Udah bayar mahal-mahal ngitung gini aja nggak bisa gitu ya. Oke, terus atau siapa namanya? Kamu siapa namanya? Mbok ya? Mbok siapa gitu kan? Sini. Coba hitungin nih. Gitu kan, daripada ngoceh aja loh gitu kan, nipu-nipu gua lagi gitu ya. Oke. Terus setelah Sido setelah Sido setelah Sido guys, Sido ada MTech buat copet-copetan aja lah ya. Oke, sampai berapa Om? Copetannya 9968 tuh masih oke. Lalu setelah MTech, hati-hati ya MTech-nya ya. Kalau diguyur jangan salahin gua loh. Ya kan? IESSP. Ya, sama buat copetan aja. Ngambilnya sampai mana Om? 130 tuh ya. Worth it nggak ngambil copetan 130 ya? Taruhlah 133 ya. Oke, gimana Om cara nyopetnya kayak gitu ya? Learn guys, learn. JSMR oke, kalau tembus dari sini ya 3870, hati-hati ada gap gitu ya, tapi nggak apa-apa, jangan takut sama gap. Monggo lancar ke 3936 gitu ya. Lalu setelah JSMR ada BBHI yang katanya lagi mau diakuisisi gitu ya. Monggo dicopet, besok sih katanya nilai wajarnya udah ada, jadi ya harus hati-hati guys gitu ya. Lalu DKFT oke lah buat dicopet, tapi wait and see dulu. Targetnya mungkin 168, 165 gitu ya. Lalu setelah itu ada LPCK. Oke lah nih ya. Tinggal nunggu koreksinya dikit. Set, kalau dia mantul dari trendline yang ini, targetnya ke 997 gitu ya. Udah sering kan, udah diomongin ya LPCK dari kemarin ya nggak? Tekim, nah bentuknya sih udah seru ya, dan mudah-mudahan nih guys, gitu ya, breaking the neckline. Kalau breaking the neckline mudah-mudahan sampai 682 atau 7000. Oke. Lalu setelah itu guys, ada ASI. Oke. ASI juga hai gitu ya, naik ya sejak diomongin, alhamdulillah ya. Targetnya 5.700, mudah-mudahan kalau dia koreksi dulu guys, dia koreksi akan sampai ke sini nih. Ya, rata-rata ke 5301 estimasi ya. Lalu yang kedua, kalau misalnya nggak mau juga
dia akan ke arah 5090. Oke? Itu ASI guys, gitu ya. Kalau mau ambil jangan diambil kalau mau swing, ya. Tunggu koreksi. Ya, berapa kali gue ngomong kayak udah bosen ya. Nah, mark kalau dia bisa tembus dari 900-nya ciamik banget, bisa ke 950 atau ke 1000 gitu ya. Lalu kalau misalnya dia mantul om gitu ya, boleh diambil SL-nya dipasang di 829 gitu ya. Lalu setelah mark ada MDKA. Kok malah ditulis di situ gitu ya. MDKA. Nah, MDKA masih lancar jaya ya guys gitu ya. Mudah-mudahan sampai ke 2000 ya. Dari sini mudah-mudahan belum ada koreksi. Kalau dia koreksi 1928 mungkin dia akan tes dulu ke 1791 terus dia naik lagi. Ya, wajar kayak gitu, ya kan? Jadi jangan expect bahwa saham itu naik terus gitu lah. Expect bahwa dia akan turun SIM looks like going to go up ya guys gitu ya. Dia tes di situ tapi nggak tembus-tembus. Tes ke averages-nya gitu ya. Mudah-mudahan nyampe ke 350 ataupun 370. Oke? Lalu setelah itu, setelah SIM ada MNCN. Nah, kayaknya sih mau naik ya, tapi naik-naik ke arah-arah sini doang ya. 885 mudah-mudahan lancar gitu ya. Kalau dia nggak bisa tembus dari 836 mungkin dia akan turun lagi ya. Lalu setelah SIM ada BMTR. Ya, masih sideways ya guys, gitu ya. Mungkin ada loncat-loncat, bisa sampai ke 250-nya, ya. Lalu setelah itu ada Baha alias Baja, gitu ya. Baja bolehlah copet-copet gitu ya, ke arah-arah sini copetnya 103. Lalu ada ISS Uda PNLF. PNLF juga bisa copet guys ke 200 gitu ya. Lalu ada PNLF, ada SKUMI. SKUMI naik ke atas bisa ke sini guys. Tapi hati-hati ya, ini udah mau turun kali ya ke arah sini, ngetes dulu gitu ya. Mudah-mudahan nggak terlalu gimana ya, ke arah 190 dulu gitu ya. Kan udah gue bilang excuse me gitu ya. WSKT ternyata nggak jauh ya. Jadi mantulnya di moving average 8-nya aja ya. Mudah-mudahan naik bisa ke 820 atau 860 ya. Oke. Lalu setelah itu guys ada WW yang lain, which is Wika gitu ya, Wika gitu ya. Wika mau naik guys, targetnya mungkin karena dia masih SW 1260, SL-nya bisa ditaruh di 1142. Kalau dia mantul lagi besok guys, boleh diambil SL-nya 1142. Ininya 1194 aja di sini ya. Oke, setelah Wika lalu ada Wetang. Weton juga kayak begitu ya, targetnya 260 situ ya. Lalu ada Sril. Nah, copet ya. Copet. Overall sih masih udah oke ya. Jadi kalau dia tes dulu sampai sini terus mantul ya boleh diambil gitu ya. Nah, lalu ada Herum. Udahlah, udah naik terus, udah bener lah ini, ya kan? Etus juga udah pernah bilang nih yang ini, ya kan? Which is enak banget gitu ya. Lalu temennya Tagi Doji, mudah-mudahan naik gitu ya. And then guys, ada Herum PTSN. Udah naik ya, mudah-mudahan jalan terus gitu ya. Lalu ada PAMG. Nah, ini guys, overall ini. Nah, kalau dia bisa tembus di 110, monggo, mudah-mudahan naik gitu ya. Lalu ada IMAS. Mudah-mudahan masih sideways ya. So, tinggalin aja dulu gitu ya. Lalu ada INTP. Nah, mau coba tembus nih guys. Boleh dilihat kalau dia bisa tembus dari
12.700-nya targetnya adalah di sini guys. Ya, 15.000. Ya, mudah-mudahan ya 15.000. Ya, 15.000 atau 14.800 ya. Oke. Terus setelah 6P ada KF. Mau loncat nih kayaknya. Iya, kamu ya. Ayo, mau loncat ya? Kemana kamu? 3505 mungkin ya kalau besok loncat. SL-nya bisa ditaruh di 2988 gitu ya. Kalau enough-nya naik ya tentunya kakaknya juga naik. Nah, KF enough-nya naik gitu ya, bisa ke 3160. Kalau dia taruh aja SL-nya daerah sini guys, 2976. Targetnya 3682. Oke. Lalu ada saham-saham yang lucu lah ya, masih naik-naik, harus hati-hati. Tapi guys ya, ini targetnya ke 550 gitu ya. Tunggu dia koreksi dulu, mantul baru diambil. Ya, jangan sampai enggak. Ya, lalu ada NATO. NATO no action, talk only, which is stock cuan gitu ya. Belum tembus ya guys, gitu ya. Jadi kalau menurut gua tunggu dulu, kalau dia bisa tembus 553-nya mungkin lebih ciamik gitu ya. Kalau enggak ini terlalu banyak sideways-nya dan cenderung to run, oke? Lalu setelah NATO ada Silo. Oke? Silo gitu ya. Silo. Oke. Masih sideways ya guys, cuman mau naik nih kayaknya nih, targetnya 5315. Ya, lalu ada GGRM. GGRM seperti yang gue bilang ya. Diambil aja sini kalau tahan gojlakannya, sideways-nya ya monggo diambil gitu ya. Kalau di keluar dari sini 39.000 SL gitu ya. Oke. Lalu ada apa lagi? BBTN tadi udah ya. Lagi sideways, cuman menurut gua masih uptrend gitu ya. Lalu setelah itu ada BBNI. Turun ya menurut gua, tapi dia coba bertahan gitu ya. Targetnya sih daerah sini ya kalau dia turun terus gitu ya. Jadi ini udah nggak bisa tahan MA20-nya nih, tapi jadi harus hati-hati ya guys, gitu ya. Lalu setelah BBNI, kalau dia tembus baru ciamik nih, ke 4790 baru ciamik. Lalu ada BBRI, masih oke, naik-naik terus ke puncak gunung. Temennya lagi turun gitu ya. Nah nyamperin sini lah kalau menurut gua nih MA20-nya, oke. Kalau menurut gua ya, kita lihat aja bener nggak? Apa perlu gue segitigain lagi? Hah? Ya udah, segitigain. Kasih celemek. Bukan Mac yang lainnya. Awas loh. Ntar bilang, ini ininya apa namanya? Jorok-jorok gitu katanya. Ya gitu ya, nggak gitu loh. Awas loh, gitu ya. Oke, kita lihat aja apakah dia makan mantul daerah situ, gitu ya. Kalau dia nggak mantul daerah situ ya udah. Ya kan, bentuknya sih udah rapi dan kayak pattern apa gitu. Pattern apa? Pattern celana. Bukan. Oke. Terus abis itu ada BTPS. Mau naik nih kayaknya. Ya, mudah-mudahan nyampe lagi ke 4.000 gitu ya. Terus abis itu BTPS ada ICBP. Tadi ada gue janji bahas ICBP. Kalau menurut gue ICBP tuh masih turun ya guys gitu ya. Tapi overall guys gitu ya, masih oke lah gitu ya. Nah kalau dia mantul mungkin dimantul di 9263 ya. Nah kalau yang ada di sini guys gitu ya, ini lagi coba naik nih. Kalau dia coba naik dia tembus ya bolehlah diambil, apalagi keluar kotaknya yang ada di sini ya, ke arah 10.000, targetnya 10.600. Oke, lumayan lah 6% ya kan. Terus setelah ICBP guys ada INDF. Nah dia coba bertahan masih di atas supportnya gitu ya. Kalau dia jebol guys, targetnya ke arah sini guys ya, harus hati-hati nih daerah-daerah sini nih, dia yang pantul-pantul sini nih ya, jauh ya, jauh, jadi lo harus hati-hati. Oke. Lalu ada Unilever. Unilever juga seperti itu guys. Gua iniin ya, overall dia masih sideways, coba bertahan.
Kalau dia nggak bisa bertahan, dia akan turun menuju daerah-daerah sini, ya 6.800. Oke? Apalagi? Udah? Ada lagi? Sril tadi? Udah ya buat copetan, gitu ya. Lalu ini Agri juga bisa dilihat-lihat, ya, L-shape. Oke, kalau dia mulai lagi naik ke atas. Ali juga seperti itu. Oke, itu udah ada panah-panahnya. Kalau dia naik bisa ke 11.500, gitu ya. Lalu udah. ASI tadi udah ya. Oke, Inco gimana Om? Inco masih oke kok. Kita lihat nikelnya agak koreksi dikit, tapi ya oke lah gitu ya. Oke. Itu aja guys dari gua. Semoga bisa berguna buat cuannya kalian. Ingat, asingnya tadi udah gua ngomong ya. Kalau kalian belum tahu, diulang lagi ya. Gua udah kasih lihat buktinya apa. Asingnya turun malah ininya naik. Berarti apa? Asingnya baik banget naikin. Terus kenapa lo harus nunggu dia beli? Di saat dia jual yang ikut aja kalau dia naik mah. Ya kan? Intinya apa? Chart. Market. Emosi market. Okay? See you guys. Have a good night. And bye-bye. User signing out.